Friends of Tifa, selamat berjumpa kembali dalam perbincangan di channel YouTube Tifa and Friends. Seperti biasa saya ditemani oleh rekan Debra Yatim. Kemudian kali ini kita akan berbincang dengan salah satu mantan Dewan Pengurus Yayasan Tifa, Mbak Bivitri Susanti. Selain pernah menjadi Dewan Pengurus di Tifa, beliau saat ini sedang mengambil program doktor di University of Seattle ya. University of Washington di Seattle. Dan juga sehari-hari beliau adalah dosen Sekolah Hukum Jentera. Nah, kita akan berdiskusi dengan soal yang lagi lagi hot, lagi diperbincangkan tapi sempat sedikit tergusur dengan isu virus corona. Jadi kita ingin memastikan perbincangan kali ini mengembalikan pada track tentang rancangan undang-undang omnibus atau dikenal sebagai hukum sapu jagat dan istilah-istilah yang lain. Jadi Mbak Bivitri, mungkin bisa diupdate nih kita juga untuk audiens kita. Kira-kira apa perkembangan seminggu 2 minggu terakhir selama virus corona menyerang ini? Apa yang terjadi dengan proses diskusi baik di legislatif di DPR atau di eksekutif? Juga khususnya juga di kalangan siswa-siswa. Ya, jadi RUU Cipta Kerja ya, nah itu judul resminya. Itu sekarang sudah ada di tangan DPR. Jadi penyusunan di Presiden sudah selesai, di pemerintah sudah selesai. Itu sekitar akhir Februari dikirimkan ke DPR. Dan kemudian DPR sudah menyatakan menerima. Waktu itu sempat ada foto-foto juga di media massa waktu menyerahkan itu. Tapi sepanjang yang saya tahu sampai terakhir tanggal 27 Februari, terakhir itu maksud saya adalah rapat paripurna DPR yang terakhir sebelum masa reses. Jadi sekarang ini DPR sedang beristirahat, reses, tidak beristirahat sebenarnya, dia harusnya melakukan kunjungan kerja sampai tanggal 22 Maret. Di rapat paripurna terakhir itu belum diputuskan mau dibahas oleh alat kelengkapan dewan yang mana gitu. Karena nanti kan pembahasan ada di alat kelengkapan dewan. Nah, tapi sekarang statusnya sudah sampai di DPR, jadi sedang menuju ke tahap pembahasan. Jadi eksekutif membawa dokumennya setebal apa, Mbak? Saya tebalnya nih saya nggak hafal ya, tapi kan memang ada 1027 halaman. Jadi pasalnya sih cuma ya dalam tanda kutip 174. Tapi ketebalannya memang lebih dari 1000 halaman, itu baru undang-undangnya. Tapi syaratnya adalah kalau mengajukan RUU harus dengan naskah akademiknya. Naskah akademiknya juga ribuan halaman, hampir 3000 halaman. Jadi bisa dibayangkan waktu diserahkan itu pasti tebal sekali. Tapi jadi target 1100 hari itu kemungkinan besar tidak tercapai atau tercapai? Sulit diprediksi ya, maksud saya secara akal sehat menurut saya sih akan luar biasa sulit. Karena tidak hanya 1029 halaman itu, tapi juga isunya banyak. Karena kan sebenarnya omnibus itu metode ya yang menempatkan banyak sekali sektor dalam satu undang-undang. Jadi kalau disebutkan oleh Menteri Menko Perekonomian bahwa ada 79 undang-undang yang terdampak dan ada 1203 pasal di 79 undang-undang itu yang terdampak oleh satu undang-undang ini. Nah, jadi dengan itu bayangkan bahwa dalam itu klasternya ada tidak hanya ketenaga kerjaan, tapi ada kemudahan berusaha, ada investasi, ada administrasi pemerintahan. Jadi sifatnya yang saya bayangkan komisi pun kalau mau membahas harus banyak komisi. Karena kan komisi itu sangat spesifik ya, komisi 3 hanya hukum, komisi 2 hanya politik dalam negeri, dan seterusnya. Nah, jadi akan sangat lama untuk membahas itu. Apalagi waktu penyusunan kita tahu sangat tidak partisipatif. Kemudian bahkan tertutup, kita beredar di pesan-pesan RUU-nya dibantah. Dibilangnya nggak ada tuh, kita nggak sebarkan dan seterusnya. Kemudian dijanjikan oleh pemerintah kalau mau ngasih masukan nanti di DPR. Nah, kemudian berapa kali saya ketemu dengan orang DPR, mereka selalu menjanjikan di publik bahwa kita akan buat partisipatif, tenang aja. Nah, jadi kalau dengan narasi-narasi itu harusnya pembahasannya akan cukup lambat karena nanti kalau ada katakanlah NGO, koalisi NGO minta
rapat dengar pendapat umum atau RDPU harus dilayani. Serikat buruh A, serikat buruh B dan seterusnya harus diterima. Nah itu saja, bayangkan rapat-rapat DPR yang kadang-kadang lama ya. Nah itu saya kira nggak akan, sebenarnya tidak realistis. Kita kan sudah punya presiden, elit negeri, elit politik negeri ini ya, DPR dan eksekutif berhasil mengegolkan revisi Undang-Undang KPK hanya dalam waktu 13 hari. Apakah mungkin modus operandi gaya Undang-Undang KPK akan diterapkan di Omnibus Undang-Undang Sapu Jagat ini? Mungkin sekali. Jadi makanya tadi saya bilang susah diprediksi karena memang kemungkinan keduanya itu, dan itu sebenarnya mengerikan. Tapi mungkin. Jadi sama persis dengan yang dilakukan waktu revisi Undang-Undang KPK. Maaf, kita di luar teriak-teriak, mahasiswa demonstrasi sampai ada yang meninggal dunia. Iya, sampai ada yang meninggal dunia, tapi toh mereka tetap rapat di dalam. The show must go on. Jadi mengingat betapa besar tekadnya pemerintah supaya RUU ini goal, saya kira itu sangat mungkin dilakukan karena kita harus ingat kementerian yang inisiatornya, Kementerian Kemenko Perekonomian, menterinya adalah seorang ketua Partai Golkar yang besar sekali jumlahnya di DPR. Kemudian tentu saja PDIP sebagai partainya Pak Jokowi juga akan sangat mendukung. Dan overall datanya kan 74% anggota DPR itu di koalisinya Jokowi sebenarnya. Jadi saya kira itu juga skenario kedua yang mungkin terjadi. Itu bahaya. Sebetulnya urgensi kejar 100 hari itu dulu, itu munculnya dari mana? Kemudian andaikan tidak tercapai, apa implikasinya? Sebenarnya urgensi itu tidak ada urgensinya hanya dari kacamata pemerintah dalam konteks mau buru-buru menaikkan pertumbuhan ekonomi dan mengambil kesempatan bonus demografi, kemudian coronavirus ini juga udah dihitung rupanya karena ini terjadi walaupun waktu itu belum ada suspek di Indonesia. Dalam presentasi saya yang terakhir ketemu dengan sekretaris Menko Perekonomian, dia sudah memasukkan coronavirus dalam analisis sebagai salah satu faktor gitu ya. Nah jadi mau buru-buru sekali karena perhitungannya adalah ini Pak Jokowi tinggal 5 tahun. Setahun pertama urusan-urusan yang dianggap menghambat investasi harus dibereskan. Jadi tahun kedua, ketiga, keempat itu udah ada pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Nah, tapi kalau dari segi hukum sebenarnya nggak ada implikasi. Jadi kalau misalnya ini lebih dari 100 hari, lebih dari 200 hari dan seterusnya, menurut saya sih, menurut saya sih tidak ada pengaruhnya terhadap masyarakat luas. Ya, artinya hukum yang berlaku tetap berlaku gitu. Tetap berlaku. Ini yang paling menarik menurut saya kan ada asumsi nih ya, asumsi yang menurut saya agak bersifat mengada-ada. Karena seolah-olah pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan itu karena ada aturan hukum existing yang menghambat. Ya. Sementara harus kita ingat, periode pertama Presiden Jokowi itu kan sudah membuat paket ekonomi, deregulasi ekonomi. Seingat saya 17 paket. Intinya kan juga mengadres persoalan. Artinya apakah bukan karena persoalannya adalah di etos kerja birokrat sendiri, etos kerja pemerintahan yang misalnya mereka tidak solid, tidak bisa kerja bagus. Jadi apakah ada jaminan, dari mana kita tahu jaminan bahwa dengan Omnibus Law seluruh isu etos kerja, disiplin, dan kompetensi aparat birokrasi itu akan selesai? Padahal itu bukan masalah hukum ya? Itu bukan masalah hukum, itu kan masalah perilaku, kompetensi. ya. Gimana itu Mbak? Ya, jadi ada dua hal sih yang saya ingat pernah didiskusikan berkali-kali. Pertama, beberapa ekonom, salah satunya Mas Faisal Basri, itu juga ada Pak Rimawan Pradiptyo dari UGM, itu mengatakan bahwa sebenarnya kalau dikatakan investasi adalah masalah besar, kelirunya luar biasa menurut mereka sebagai ekonom ya. Menurut mereka bukan di situ masalah dalam perekonomian kita. Nah, tapi yang kedua juga yang menarik sebenarnya ada data kalau menurut Global Competitiveness Report 2017-2018 yang paling tinggi dalam sebagai hambatan yang dilihat paling tinggi sebagai hambatan berusaha di Indonesia sebenarnya adalah korupsi. Bukan kualitas birokrasi. Bukannya peraturan yang tumpang tindih. Itu ada tapi nomor sekian. Nomor satu sebenarnya adalah korupsi.
Jadi sepertinya ada asumsi yang benar-benar salah dari pembuat undang-undang ini bahwa semua masalah pada kapasitas kelembagaan lembaga-lembaga pelaksana itu bisa dipecahkan dengan membuat undang-undang. Jadi kayak obat sekali minum panacea gitu ya, udah sembuh semua penyakit kita. Nah ini yang keliru berat gitu. Menurut saya justru kalau misalnya kita langsung lompat logikanya bikin undang-undang, padahal kapasitas kelembagaan, kapasitas SDM, para eksekutor di bawah itu tidak diselesaikan, maka akan terulang lagi begitu undang-undang ini akan dilaksanakan gitu. Dan kemudian juga beberapa asumsi lainnya adalah mengandaikan bahwa yang masalah utama satu-satunya gitu ya, yang jadi hambatan dalam perekonomian adalah regulasi yang tumpang tindih, dan caranya adalah langsung aja di-cut yang 79 undang-undang yang dianggap tumpang tindih itu dengan satu undang-undang ini. Nah, padahal ini ada diskusi juga ya, minggu lalu saya diskusi dengan seorang ahli yang sangat ekonomis, tapi dia lebih besar perspektifnya, dia sering bantu di banyak negara. Terbukti bahwa cara-cara cepat, ini kan instan nih omnibus, sama aja kayak kita makan mie instan gitu, mungkin enak cepet, tapi tidak menyelesaikan masalah kelaparan kita gitu sebenarnya. Nah, dan berbahaya untuk jangka panjang. Jadi menurut dia kalau memang ada tumpang tindih peraturan, perbaikinya misalnya dengan cara bikin badan regulasi yang secara jangka panjang mengenyahkan undang-undang, perda, permen yang berantakan itu. Tapi kalau cuma diambil satu sektor terus langsung dibabat semuanya 79 undang-undang lainnya, itu secara jangka panjang nggak akan menyelesaikan masalah sama sekali. Ini benar-benar cuma cara instan saja. Nah ini kalau kita lihat kan masyarakat ketika mula pertama wacananya dihembuskan akan ada omnibus law, suara yang lantang banyak kan di dalam masyarakat ya, suara Faisal Basri dan kawan-kawan, dan apakah itu tidak menjadi masukan? Tidak, itu dia yang kita sebagai civil society permasalahkan, tidak didengar atau bagaimana menurut? Kalau menurut saya sih tidak didengar. Jadi ekonom, kemudian juga NGO ya cukup banyak, bahkan teman-teman di LBHI juga membuat koalisi ya. Kemudian para serikat buruh juga sudah cukup banyak sampai turun ke jalan juga. NGO lingkungan, Walhi, Aisel juga membuat kajian yang cukup baik, maksudnya makalah yang referensinya banyak, baik sekali lah menurut saya. Nah tapi itu semua diabaikan. Dari pihak Kemenko Perekonomiannya sendiri, waktu itu memang ditutup total. Satgas yang dibentuk itu tidak ada masyarakat sipilnya, semua pelaku usaha, Kadin dan asosiasi lain. Ada memang akademisi beberapa, tapi yang saya tahu setelah mengecek dengan beberapa orang yang namanya ada di situ, sebenarnya mereka juga bukan tim perumus, tapi mereka ada tim perumus lagi, mereka dikasih matriks, bukan draft, tapi hanya matriks, kemudian diminta masukan. Nah, jadi draftnya itu, naskah RUU-nya sebenarnya memang dikekepin gitu, nggak boleh keluar. Bahkan salah satu komisioner ombudsman bilang bahwa ada yang mengadu, mereka suruh tanda tangan perjanjian tidak boleh mengeluarkan naskah itu. Ya, jadi ada semacam praktek-praktek seluman-selumun gitu, merahasiakan. Mungkin bisa dielaborasi lagi, jadi aspek-aspek apa saja yang telah dilanggar dalam proses due diligence, proses yang lazim untuk memunculkan peraturan perundangan gitu. Ya, secara kita semua tahu pasti di negara demokratis pastinya harus partisipatif. Tapi juga secara undang-undang sebenarnya sudah jelas, ada pasal 96 di Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang 12 tahun 2011, dikatakan bahwa semua proses mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan itu harus partisipatif, dan tentu saja logikanya gimana mau partisipasi kalau tidak transparan kan, gimana kita memberi masukan kalau tidak pegang naskah. Jadi disebutkan juga bahwa akses ke dokumen harus dibuka. Nah ini yang sudah dilanggar sebenarnya. Partisipasi itu tidak ada, partisipasi hanya dari satu kelompok pemangku kepentingan. Kelompok lainnya buruh, NGO, dan banyak lainnya, nelayan juga karena ada pengaruhnya pada soal-soal kelautan juga.
itu sama sekali tidak Aktivis dikonsultasikan. Aktivis lingkungan juga Bagaimana tidak. dengan diktum gini? Ada dalam pembuatan hukum misalnya, ketika mau membuat undang-undang militer, jangan usulan itu datang dari militer. Mau membuat undang-undang tentang sesuatu spesifik, jangan masyarakat itu. Biar fair, harus eksponen masyarakat di luar itu. Artinya ini yang punya kepentingan kan memang kalangan ekonom ya, bisnis, industri. Tapi kan mereka yang merancang. Itu gimana? Sebenarnya tidak sepenuhnya tepat sih. Harusnya orang yang terdampak itu diajak berkonsultasi. Karena yang harus diingat adalah namanya teks undang-undang itu kalau kita baca pasti belum bunyi ya istilahnya. Kita belum tahu dampaknya sampai kita melakukan analisis dampak. Nah, analisis dampak itu yang seharusnya mengajak semua yang terkena dampak. Ini yang tidak dilakukan. Jadi saya yakin kalau ini bisa dijawab oleh pihak pemerintah, pasti akan dikatakan, oh kita udah pernah ngajak si A, si B, dan seterusnya. Tapi bisa kita sampaikan lagi bahwa betul-betul yang namanya naskah RUU itu tidak bisa diakses sampai di hari di mana RUU itu sampai ke DPR, baru di-upload. Sekarang bisa diakses nggak di Sekarang sudah bisa diakses. internet, terbuka? Ya, terbuka. Dan waktu saya tanya ke beberapa aktivis serikat buruh, mereka bilang enggak, kita cuma ketemu ngobrol seperti ini mungkin sekitar beberapa menit, dibilangnya kami sudah bicara dengan serikat buruh. Nah, jadi silakan diverifikasi lagi, tapi dalam kalau kita cek namanya partisipasi secara resmi kan harusnya dokumentasi ada semua. Dan itu bisa saya kira bisa saja dibuktikan lebih lanjut bahwa partisipasi itu memang tidak pernah terjadi, dan ini yang menurut saya sudah melanggar. Nah, tapi sekarang naskahnya sudah bisa dibaca. Sekarang sudah bisa. Ada waktu, ada jeda yang cukup, masih reses DPR. Hal inikah akan mengubah alur yang sedang terjadi sekarang yang penuh sluman akan terjadi keterbukaan karena prosesnya sudah sampai ke DPR, atau masih kita akan lihat terulang? Dan pertanyaannya, dengan Nightmare begitu KPK banyaknya pasal yang akan dibahas, itu dia. apakah publik punya kemampuan memahami dan semacam itu? Ya, ini concern saya yang utama, karena saya punya kekhawatiran bahwa memang ya di frame seperti itu, bahwa ya sudah, kalau kalian nggak setuju pasal 170 misalnya, kan kemarin diributkan pasal itu ya, mengenai undang-undang bisa diubah oleh peraturan pemerintah. Kita delete saja pasalnya misalnya, atau kamu tidak suka pasal mana, kita ganti saja. Nah, padahal menurut pendapat kami berbahaya jika cara berpikirnya seperti itu. Pertama, karena secara fundamental undang-undang ini menurut kami sudah keliru dalam hal pendekatan. Ini bis yang terlalu besar gitu. 79 undang-undang yang terpengaruh itu sangat besar sekali untuk dibahas. Bahkan dalam waktu beberapa tahun saja masih bukan tempatnya lah. Metode ini tidak baik sebenarnya. Sebenarnya sebagai catatan, di banyak negara yang sudah menetapkan atau menerapkan pendekatan omnibus ini, mereka malah kapok. Karena menurut mereka ini memang meminggirkan aspek demokrasi dalam pembentukan undang-undang. Jadi di negara-negara seperti Turki begitu, mereka sudah bikin kriteria omnibus itu nggak boleh kalau begini. Gitu. Intinya adalah harus hati-hati betul menggunakan metode ini, karena ini pertanyaan Mas Lukas tadi. Ketika misalnya kita mau mencoba berpartisipasi pun dengan konten yang demikian berat dan susah dibaca, jadi omnibus ini cenderung metode ini cenderung membuat kita luput melihat hal-hal detail. Karena cara mengaturnya itu, Mbak Debra, misalnya pasal 18. Pasal 18 isinya adalah undang-undang sekian tahun sekian tentang ini diubah menjadi 1. Pasal 1 diubah menjadi ini. 2. Pasal sekian ditiadakan. 3. Pasal segini. Itu baru 1. Nah, makanya bisa jadi ribuan halaman, karena satu pasal tuh anaknya bisa sebenarnya mengubah katakanlah 8 pasal dalam suatu undang-undang. Nanti di bawahnya lagi, dalam undang-undang lain dia mengubah 10 pasal. Nah, seperti itu yang membuat katakanlah masyarakat awam yang tidak terbiasa membaca pasal itu akan cenderung
luput untuk melihat hal-hal kecil yang mungkin sebenarnya diubah oleh undang-undang itu. Karena busnya gede banget. Bisnya besar sekali. Ini pertama kali Indonesia melakukan Omnibus Law. Iya, untuk skala sebesar ini pertama kali. Dulu-dulu ada yang satu undang-undang, terus di bagian akhir tuh biasanya kan dengan ini maka undang-undang nomor sekian sudah diubah pasalnya oleh undang-undang ini. Itu sudah sering memang. Undang-undang Aceh saja kan. Iya. Di dalamnya tuh ada parpol, ada migas, ada undang-undang kepolisian juga disasar di situ. Jadi ada. Nah, cuma dengan skala yang sebesar ini baru pertama kali ini dilakukan. Dan yang saya pahami, yang saya pernah baca-baca itu juga biasanya menyangkut teknis kan. Isu-isu teknis yang bukan strategis. Misalnya di Amerika itu tahun 60-an atau bahkan abad sebelumnya itu untuk menggabungkan antara jalur kereta api selatan yang berbeda pengelolaannya, kemudian dibuat Omnibus Law tentang teknis ini, penggabungan jalur kereta api. Nah, kalau yang isu strategis menyangkut ekonomi makro begini, apakah sebenarnya ada manfaatnya? Ya, manfaatnya ada dari kacamata pemerintah. Ya, manfaat dari kita sebagai civil society. Menurut saya sih tidak ada manfaatnya. Itu dia. Makanya saya sebenarnya menolak untuk bilang bahwa ya udah kita bayar saja tidak partisipatifnya pembahasan itu di tahap pembahasan. Menurut saya tidak akan bisa terbayar karena ini sudah kadung salah. Ya, artinya demokrasi dikorbankan hanya untuk ambisi misalnya pertumbuhan ekonomi 0, sekian digit gitu. Iya. Apakah ini sebenarnya pemerintah saat ini sedang bilang bahwa lembaga-lembaga yang terkait dengan itu tidak perform dong? Misalnya badan apa itu yang menyangkut BKPM. penanaman modal. Kan sebenarnya Badan Koordinasi Penanaman Modal. penanaman modal kalau investasi menjadi targetnya kan meningkatkan kinerja dia aja sebenarnya kan. Iya, itu dia. Jadi kita harus sadar pemerintah itu kan tidak hanya regulator, tapi dia eksekutor juga. Nah, yang diambil atau disasar oleh pemerintah yang sekarang ini, dia mau memposisikan dirinya semata-mata sebagai regulator. Peran dia sebagai eksekutor tidak dimaksimalkan. Nah, menurut kalau kita baca banyak analisis, sebenarnya BKPM dalam tahun-tahun terakhir ini sudah cukup baik gitu. Tapi kemudian mereka melihat bahwa ada masalah nih regulasi tumpang tindih. Makanya kemudian dibuatlah Omnibus ini tanpa menganalisis lebih lanjut sebenarnya benarkah problemnya ada di regulasi tumpang tindih atau kapasitas kelembagaan itu yang sebenarnya bobrok. Gitu. Andai kan kita mau melihat positif lah, ada bagian-bagian yang katanya akan memangkas red tape birokrasi yang kebanyakan untuk satu investasi betul. Dari asing misalnya. Hal itu menurut Mbak Bibip akan terwujud. Jadi tadinya ada 100 hari untuk mengerjakan satu peraturan, lalu dalam 10 hari bisa selesai, ada modal asing datang ke Indonesia. Itu bisa terwujud, tapi at the cost of something else. Jadi maksud saya begini, pendekatan dari Omnibus Law ini adalah dia mengubah pendekatan pemberian izin menjadi risk-based approach namanya. Jadi dokumen diminta kalau sebuah usaha itu resikonya tinggi. Nah, jadi dengan itulah makanya perizinan jadi lebih cepat. Jadi bisa masuk dulu semua, jadi bukan perizinan lagi sebelumnya. 10 hari maksimal. Bisa masuk semua dokumen, mereka bisa langsung berbisnis, nanti baru dikasih dokumen-dokumennya belakangan. Kalau memang risiko tinggi. Nah, akibatnya adalah misalnya AMDAL. AMDAL hanya diminta kalau risiko usahanya tinggi. Nah, jadi itu tadi cepat, tapi at what cost? Kalau ternyata dalam hal sustainable development itu tidak terjadi. Jadi mungkin ya, saya kira saya masih meragukan. Tapi kalaupun ada pertumbuhan ekonomi, mungkin bisa terjadi katakanlah 3 tahun. Tapi 10 tahun lagi lingkungan kita rusak. Buat apa? Gitu. Ini sebenarnya yang masalah fundamentalnya di situ. Itu tadi Anda katakan AMDAL, jadi lingkungan. Kalau katanya undang-undang pers juga keterabas dengan Omnibus Law ini. Iya, jadi di porsi mana? Itu dia, itulah uniknya undang-undang ini. Jadi memang kita jangan tertipu dengan judulnya, RUU Cipta Kerja. Tapi sebenarnya kalau kita lihat konsepsi awal dari bulan Oktober, sebenarnya dari udah lama ya. Tapi konsepsi awalnya itu undang-undang tentang iklim kemudahan berusaha.
Nah, jadi memang tujuannya adalah kemudahan berusaha. Kemudahan berusaha itu jadi cara pandangnya, ini bacaan saya tentu saja tidak tertulis di situ, tapi cara pandangnya, bacaan saya adalah mereka melihat kemudahan berusaha itu bisa dilakukan dengan cara apa? Memberikan fasilitas kepada pengusaha dan menjaga stabilitas. Nah, cara untuk menjaga stabilitas salah satunya tentu saja pers. Kemudian loh, kok saya nunjuknya ke Mas Lukas ya, tapi ya pers. Kita tunjuk aja kan dia. Jadi pers Misalnya itu. ekspresi masyarakat juga. Ekspresi masyarakat. Kemudian juga pengamanan investasi. Karena di situ juga ada undang-undang kepolisian itu termasuk yang terpengaruh. Karena salah satu tugas penting dari polisi nanti juga menjaga investasi misalnya. Jadi Implikasi buruh tidak boleh demonstrasi misalnya. Atau itu lain lagi? Bisa saja nanti ada dampak seperti itu. Itu yang belum terbaca di dalam teks kan. Tapi dengan ada perangkat itu yang sudah tersedia, saya kira nanti bisa terbaca implikasinya nanti ke situ. Karena banyak hal juga ya selain lingkungan tadi, ke buruh juga seperti itu. Itu at what cost ya sekali lagi. Mungkin berusaha jadi mudah, tapi skema kesejahteraan buruh terpengaruh. Terus bahwa yang hal-hal yang dulunya pengusaha itu kalau melanggar hak buruh ada ya sanksi pidana, sekarang jadi sanksinya administratif, lebih longgar. Mbak Fitri, ini pertanyaan terakhir nih. Jadi itu sepertinya dengan proses dan banyak mudaratnya ketimbang maslahatnya ini ya kalau kita ngomong dalam istilahnya itu. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan civil society seperti TIFA misalnya untuk ya kayaknya kesan saya tadi kan memang Mbak Fitri sebagai pakar hukum sudah ini harus ditolak. Ya, apa yang harus dilakukan civil society? Padahal beliau tidak mengatakan itu loh tadi. Tadi mengatakan. Tapi bolehlah dikonfirmasi. Oke. Jadi kalau saya dalam posisi memang menolak. Dalam arti yaitu tadi saya khawatir kalau disuruh ganti-ganti pasal saja fundamentalnya sudah salah. Jadi perubahan pasal pun nanti malah akan membuat undang-undang yang sudah salah ini kemudian tambah sulam, jadi makin kacau. Lebih baik dihentikan saja, jangan dibahas dulu. Karena begitu banyak implikasi negatifnya, itu tadi mudorotnya lebih banyak. Nah, jadi saya kira, tapi secara realistis, susah sekali untuk menghentikan RUU ini. Harus diakui. Sehingga syahwat pemerintah udah begitu besar ya? Sudah begitu besar, ini kan seperti janjinya Pak Jokowi soalnya kan. Pertumbuhan ekonomi, dia ingin sekali ada legacy yang jelas gitu. Nah, jadi apa yang NGO bisa lakukan? Menurut saya sih harus lebih keras bersuara supaya pada akhirnya memang RUU ini bisa dihentikan pembahasannya ataupun bisa dilakukan selama mungkin lah. Karena kalau undang-undang ini jadi nanti begitu jadi undang-undang begitu banyak yang akan bisa rusak. Padahal kita sudah ada contoh soal yang sangat buruk, undang-undang KPK yang diselesaikan dalam 10 hari. 5 orang meninggal. Itu kan implikasi paling buruk yang bisa dibayangkan. Dan undang-undang revisi itu berhasil mengebiri KPK kan? Berhasil. Jadi dengan ada presiden buruk itu kemungkinan bisa terulang. Ada kemungkinan terulang. Dan parahnya adalah pola pikir dari pemerintah dan DPR sebagai pembahas undang-undang. Nanti kalau toh lolos ada yang salah, kamu ajukan aja ke MK. Ini kan pola pikir yang salah seperti ini. Harusnya maksimal dong. Dan kalau memang salah secara fundamental tadi, ya sudah dihentikan saja. Jadi model kerja pas bandrol gitu ya, pokoknya yang ya kejar setoran gitu. Iya, ini menarik sekali ya. Mungkin kita perlu satu sesi lagi nanti. Menarik tapi waktu juga yang membatasi. Jadi harus kita akhiri diskusi ini, perbincangan ini akan kita lanjutkan di lain waktu. Mungkin menunggu pembahasan di tengah jalan nanti. Boleh. Nanti kita ajak lagi. Kemudian Friends of TIFA, kita akan berjumpa lagi dalam lain kesempatan dalam dialog di channel TIFA and Friends.